बरकतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী। Beten to Allah, te adorim, beten prete yedim kerkoim. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو بدلي رازاني أمرازتو. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything comes on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu, 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 Allah,
Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Rahmatin tawar karta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para sahabat masjid semua. Ngolok hadir kembali di Masjid Ahlul Huda, tentunya di tanggal Ramadan yang ke-6 ya. Alhamdulillah sore kali ini kita sudah kedatangan gurunda kita Bapak Ustadz Amo Abdullah SHI. Nah, sekarang kita akan membahas tema tentang cara biar sering di-like sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara-cara atau tipsnya? Nah, nanti Bapak Amo Abdullah akan menjelaskan lebih detailnya. Sebelumnya ditanya terlebih dahulu, Bapak Amo sehat? Alhamdulillah. Baik. Halo. Untuk mengefisienkan waktu sahabat masjid semua, kita langsung saja untuk menyimak dan mengambil tips-tips tentang cara biar sering di-like sama Allah ya. Kita sebagai hamba harus disenangi tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk Bapak Amo Abdullah SHI dipersilahkan waktu dan tempat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sehat walafiat dan mudah-mudahan masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin mohon maaf, ini waktunya kumaha panitia waktu ya. 1/4 jam, mudah-mudahan bisa tersampaikan intinya. Tapi mudah-mudahan juga tidak mengurangi khidmat kita dalam rangka mencari ilmu, taklim ya, walaupun memang lewat media. Jamaah masjid, sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judulnya lumayan ya, yaitu cara biar sering di-like oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya coba sedikit menjelaskan sesingkat mungkin, tapi intinya bisa ditangkap oleh sahabat masjid semuanya. Selama ini kita memposting di Facebook atau di IG atau kita upload video di YouTube, kebanyakan kita ingin di-like sama teman-teman kita ya. Kita ingin banyak jempol-jempol yang diberikan kepada postingan-postingan kita, dan kita lupa, mungkin bahkan tidak terpikir sama sekali bagaimana kita ingin di-like sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kita berpikir ketika kita memposting sesuatu Allah suka gitu, kita memposting sesuatu Allah seneng gitu? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Ini yang jadi bahasan kita, bagaimana kita memposting sesuatu, update sesuatu, mengirim video ke YouTube. Nah, apa yang kita tampilkan atau kita posting atau kita bikin status, Allah suka dan Allah ridho sama kita. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jadi bahasannya adalah yang pertama, apakah kita termasuk orang yang
layak membuat status atau postingan yang bakal di-like sama Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama. Apakah kita layak, apakah kita pantas membuat postingan, membuat status yang bakal di-like sama Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama masalahnya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita senantiasa selalu di-like sama Allah Subhanahu wa taala? Jadi ada poin ini, ada 2 poin ini akan kita jawab. Yang pertama adalah apakah kita layak bikin status yang mana status kita, postingan kita pasti di-like sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya Allah selalu like postingan kita, bahkan lebih banyak. Nah, coba saya akan menguraikan supaya judulnya itu sesuai gitu ya. Judulnya sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kriteria orang yang layak membuat status yang bakal di-like sama Allah Subhanahu wa taala. Dia ciri-cirinya adalah tidak takut kepada apapun dan kepada siapapun. Ya. Jadi orang yang bikin statusnya yang bakal di-like sama Allah Subhanahu wa taala, yang layak di-like sama Allah Subhanahu wa taala, dia orangnya itu, cirinya itu ya, tidak takut pada apapun dan kepada siapapun. Lalu kepada siapa dia takut? Dia hanya takut ya ketika dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut ketika dia ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi ketakutan dia. Dia dicaci, dimaki, nggak merasa hina dia. Dia ditinggalkan, ya, dia dicemoohkan, dia nggak merasa apa-apa, nggak kena itu. Tapi dia yang menjadi takutnya itu ketika ditinggalkan sama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dijauhi sama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tidak mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kriteria yang pertama, orang yang layak bikin status yang insya Allah statusnya bakal di-like sama Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini, paham? Terus kriteria yang kedua, bagaimana orang yang layak bikin statusnya, update statusnya yang pasti di-like sama Allah? Ciri yang kedua adalah orang itu merasa senang ketika dia mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasa bahagia ketika dia bisa mengaji, ada rasa bahagia ketika dia bisa melaksanakan sholat tarawih, ketika dia melaksanakan puasa, ketika dia bersedekah, timbul di dirinya ada kebahagiaan, ada rasa nikmat di sana. Ketika baca Al-Quran, ada rasa nikmat di sana. Ketika qiyamul lail, ada rasa nikmat di sana. Nah, kriteria yang kedua itu adalah ketika ada rasa nikmat ketika beribadah, maka dia yang statusnya insya Allah pasti bakal di-like sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang pertama apa tadi? Yang pertama kriterianya orangnya tidak takut sama yang lain, hanya takut ketika ditinggal sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika dia merasa bahagia, merasa nikmat ketika mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mampu berjalan ke masjid, di sana ada kenikmatan luar biasa. Ketika dia bisa berzikir, ketika dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, alhamdulillah saya diberi kesehatan, saya bisa ibadah. Nah, ketika timbul rasa bahagia, ketika bersyukur, ketika bersabar. Nah, inilah kriteria-kriteria orang yang ketika bikin status pasti di-like sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana hadisnya itu bunyinya, innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa ma la yuhibbu wa la yu'til iman illa may yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi dunia pada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia itu kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai, kepada orang yang dia sukai dan kepada orang yang tidak Allah sukai. Ketika Allah memberikan dunia itu siapa saja, mau tukang ibadah mau enggak dikasih dunianya, mau tukang maksiat dikasih masalah dunia. Tapi wa ma la yuhibbu wa la yu'til iman
Dan Allah hanya memberikan iman ila ma yuhibbu, kecuali kepada orang yang pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia mah Allah memberikan rek ahli ibadah, rek bukan ahli ibadah pasti diberikan, itu intinya. Kalau masa dunia mah dia tukang puasa atau dia gak pernah puasa pasti diberikan. Tapi masalah iman Allah hanya memberikan kepada orang-orang yang pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mahal. Iman itu mahal. Ketika kita ada iman dalam diri kita, berarti inilah ciri tanda bahwa Allah cinta kepada kita. Karena iman hanya diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungannya dengan ketika tadi ada rasa bahagia ketika bisa melaksanakan ibadah. Inilah kriteria orang yang layak bikin status, yang mana statusnya pasti bakal dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ya. Dalam sebuah hadis juga diterangkan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah itu memanggil malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil para malaikat. Malaikat Jibril akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, kami mencintai Fulan bin Fulan. Maka kalian cintailah Fulan bin Fulan. Maka para malaikat itu, malaikat Jibril itu mencintai orang itu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan ke makhluk yang ada di langit, wahai makhluk langit, Allah mencintai Fulan bin Fulan. Maka cintailah dia. Maka makhluk langit pun mencintai orang itu. Kemudian makhluk langit mengabarkan kepada makhluk yang ada di bumi semuanya, wahai makhluk semua yang ada di bumi, Allah cinta kepada Fulan bin Fulan, maka semua penduduk bumi mencintai Fulan bin Fulan. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Dia akan menyampaikan kepada malaikat, dan malaikat akan menyampaikan kepada penduduk yang ada di langit, dan penduduk yang ada di langit mengabarkan kepada penduduk yang ada di bumi. Berarti semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang dicintai sama Allah, tunduk semuanya. Itu. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tadi kriterianya sudah kejawab, tinggal kita mencari jawaban bagaimana status kita banyak di like sama Allah Subhanahu wa taala. Cara biar sering di like sama Allah Subhanahu wa taala ini. Kita jangan dulu ngebahas kita ingin di like sama Allah dulu, kita pelajari dulu kalau kita bikin status ingin banyak yang melike sama kita, kira-kira gimana? Yang menarik terus, pasti kita nggak asal-asalan kan? Nggak asal bikin status saja, pasti dipikirin. Kadang-kadang kontennya itu 2 hari kita susun dengan rapi, diedit lagi, dirapihin lagi gitu. Gambarnya kita nyari yang terbaik. Pasti kita bikin status yang baik. Itu yang pertama. Kemudian cara untuk banyak yang melike juga, kita harus suka melike kepada status orang lain. Kita jangan pedit ya, kita ingin di like sama orang lain tapi kita jarang melike orang lain. Ini juga bakal sedikit nanti yang melike-nya. Terus caranya juga tambah pertemanan. Ini kalau kita ingin banyak yang like, berarti temannya juga jangan 100 udah kayak gitu. Cari gitu pertemanan, cari biar saja si mana saja yang gitu. Yang penting kita menambah pertemanan. Ini cara-cara kita banyak di like sama sahabat kita, teman kita di Facebook contohnya. Kemudian kita juga memposting hal-hal yang bermanfaat, pasti banyak yang like-nya. Terus kita juga suka komen kepada postingan orang lain, postingan yang positif. Ini juga akan menjadi syarat orang lain akan komen ke posting kita. Nah gitu. Atau kita share postingan kita, atau kita tag orang-orang yang membuat, bisa jadi ini bisa meningkatkan banyaknya like kepada kita. Ini juga menjadi syarat untuk banyak yang like postingan kita. Dan ternyata setelah saya cari di Google, bukan hanya caranya saja, strateginya saja agar kita
banyak yang like, ternyata ada aplikasi yang mana aplikasi itu membuat like-an itu lebih banyak. Subhanallah, ini keren ya. Jadi kita ada aplikasinya, sampai ada aplikasi namanya itu, mungkin kalian tahu lah apa aplikasinya itu. Kalau kita postingan itu banyak yang like-nya gitu. Nah, ini ada King Liker ya, namanya, ada KD Liker, ada For Liker, ada nama-nama kayak gitu. Ternyata ada aplikasi khusus yang membuat ketika posting di Facebook itu banyak yang like-nya. Subhanallah, berarti ini ada strategi ajaib gitu ya, yang harus, wah ini luar biasa. Nah, gitu. Nah, atau kita memposting, kalau anak remaja bolehlah posting masalah remaja gitu. Ini juga bisa membuat banyak yang like sama kita. Seperti ada postingan yang seperti ini, Bapak, ini saya nyari di internet. Orang yang lagi pacaran belum tentu bahagia, apalagi yang nggak punya pacar. Kayak gitu aja lah gitu. Mungkin status siapa ini ya? Bisa pakai status ini. Atau cinta itu buta, tapi cinta itu tahu mana mobil mana motor. Gitu. Ini kata-kata ini memancing banyak yang like, bisa nggak percaya coba itu. Atau ada juga jatuh cinta itu pakai perasaan, tapi memeliharanya itu pakai penghasilan. Nah, jadi mual awet atau penghasilan mah gitu, mantap. Jatuh cinta itu pakai perasaan, sedangkan memeliharanya itu pakai penghasilan. Emang rek makan cinta gitu. Nah, itu salah satu postingan-postingan yang membuat banyak yang like. Nah, artinya ternyata kalau kita ingin banyak di like sama teman kita di Facebook aja, ada trik-triknya, ada strateginya, bahkan ada aplikasinya. Nah, apalagi kalau kita ingin di like sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti harus ada strategi, harus ada cara, harus ada momen yang mana ketika kita mengupdate status itu benar-benar di like sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana caranya kita bikin status agar di like sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita bikin statusnya itu, kita tag Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana tagnya? Ketika kita mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, itu kita sedang mentag Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah like sama kita. Ketika kita mau berjalan keluar, Bismillahirrahmanirrahim, ini sedang mentag Allah. Semua yang ditag ke Allah, apa saja pekerjaannya, pasti yang baik ya, pasti Allah akan like sama kita. Kita sholat, jadi postingannya itu kita mengerjakan sesuatu yang mana pekerjaan itu mentag Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diniatkan Bismillahirrahmanirrahim, yang diniatkan lillahi ta'ala, pasti ini akan mendapatkan like, bahkan ribuan like dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kejawab ya. Jadi postingan yang akan di like sama Allah itu adalah postingan yang sering mentag Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita masuk masjid ada doanya, ketika kita masuk WC ada doanya, ketika kita naik kendaraan ada doanya, itu sedang mentag Allah ya. Ketika kita mau belajar, ketika kita apa saja aktivitasnya, bekerja, kita Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sedang mentag Allah. Artinya ketika mentag Allah, pasti Allah akan melike postingan-postingan kita. Ini sebetulnya bagaimana caranya biar Allah banyak melike kita ya. Sering-seringlah mentag Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Masih ada waktu ini? Nanti boleh ada pertanyaan ya. Terus kalau kalau kita ingin mendapat like dari sahabat ya, dari teman, ada aplikasinya. Apakah ada aplikasi khusus untuk mendapatkan like dari Allah lebih banyak lagi? Ini kita mencari aplikasi yang membuat Allah banyak. Jadi ketika Allah melike satu kali itu langsung ribuan kali gitu. Ternyata ada aplikasinya. Subhanallah, ada. Remaja ada ini aplikasinya. Apa itu remajanya? Apa itu aplikasinya? Ternyata aplikasinya adalah lakukan amal-amal soleh itu di tempat dan waktu yang di mana tempat itu akan melipat gandakan ganjaran kita. Termasuk di bulan Ramadan ini. Nah, ini salah satu aplikasi yang akan meningkatkan like kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ganjarannya dilipat gandakan. Ganjaran sholat yang asalnya berjamaah cuma 27 derajat, ini akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat.
Yang baca Al-Quran yang biasanya pahalanya 1 hurufnya 10 kebaikan, ini akan dikalikan 10 kali. Dan banyak amalia-amalia lain yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, yang mana ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan agar semakin banyak like Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ternyata ada aplikasinya ya. Ternyata ada aplikasi yang membuat ibadah kita. Bahkan saya tuh punya buku itu judulnya Amalan Ringan Tapi Ganjarannya Besar. Amalan ringan tapi pahalanya berlipat ganda. Inilah aplikasi-aplikasi itu. Aplikasi yang membuat kita banyak dan sering di-like oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya melakukan kebaikan yang sekecil. Seperti kita memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa, walaupun hanya 1 biji kurma, orang yang memberi makanan itu akan mendapatkan pahala orang yang melaksanakan puasa itu. Subhanallah. Ini kan aplikasi. Ini aplikasi yang bisa kita gunakan agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin sering dan semakin banyak like kita. Subhanallah. Jadi intinya ternyata ada strateginya, ternyata ada jurusnya agar kita banyak di-like oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah harapan-harapan yang beriman ketika mendapat pujian, hanya pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berharap, hanya harapannya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi asbab kita banyak di-like oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mudah-mudahan materi singkat, padat, intinya tersampaikan kesimpulannya. Jadi kalau kita ingin banyak di-like sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering-seringlah mentag Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika mau bekerja, dan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin setelah selesai pekerjaan. Ini salah satunya mentag Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rating like-nya banyak ya. Berarti sering-seringlah kita mentag Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum ditutup. Baik, alhamdulillah tadi sekilas tentang bagaimana sih cara kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustadz Amo, tadi sedikit mungkin ya ada yang ingin ditanyakan terkait cara-cara bagaimana sih di-like apa namanya sebagai seorang hamba gitu ya. Nah, remaja ini khususnya kaum milenial gitu ya, Ustadz. Nah, cara agar melindungi diri kita agar lingkungan kita itu terjaga, Ustadz. Kan kalau misalkan lingkungan itu terjaga, pasti amalan-amalannya juga meningkat gitu kan, sholat juga terjaga. Nah, salah satu cara untuk memproteksi diri untuk menemukan juga apa namanya lingkungan yang baik itu seperti apa, Ustadz? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya. Pertanyaannya bagus ya. Bagaimana kita menjaga dari pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan atau pengaruh-pengaruh yang membuat kita terjerumus mungkin seperti itu ya. Ya, carilah lingkungan itu yang mana lingkungan itu mengantarkan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya jadilah remaja-remaja masjid. Namanya sudah remaja masjid, berarti remaja dengan masjid sangat kental. Mendengar namanya saja, oh anak ini pasti ahli masjid. Kalau sudah dicap ahli masjid, minimal sholat itu melaksanakannya gitu. Apalagi kalau remaja masjidnya punya banyak program, punya banyak kegiatan, berarti dia akan sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Inilah yang harus kita cari dan harus diperkenalkan. Remaja masjid bukan hanya remaja masjid hanya ngaji doang, tapi punya kreativitas tinggi, punya mimpi yang tinggi, punya keinginan yang besar. Bahkan salah satu visi misi Masjid Al-Huda itu kan bagaimana program-program masjid itu dirasakan oleh masyarakat. Siapa menjalankannya? Ya remaja masjid. Nah, mungkin yang paling pas selain mungkin di pesantren udah pasti masjid lah yang jadi sasaran atau target
menjadi lingkungan yang membatasi atau memperkuat kita keimanan, dan kita akan saling menasihati. Kalau mungkin gabung atau sering ke masjid, ya minimal sering amprok sama ustadznya, sering nanya atau sering dinasihati, ya subhanallah, itu luar biasa. Bagi kami mungkin pengurus masjid, sering-seringlah dekat ke masjid dan bergaulah dengan ahli masjid, dan silahkanlah di sana berekspresi, berkreasi agar kita tidak tertinggalan dalam hal apapun. Mungkin itu seperti itu. Baik, Masya Allah, untuk sahabat masjid semua bisa dipahami ya. Tadi salah satu untuk memproteksi diri itu salah satunya dengan mendekatkan diri dengan masjid. Nah, itu sangat Masya Allah sekali gitu kan ya. Karena di masjid itu ya Ustaz ya, karena insya Allah orang-orang soleh semua ya Ustaz, karena emang ingin selalu mendekatkan diri dengan masjid. Insya Allah orang soleh semua, dan insya Allah dia ingin menjadi orang baik. Ya benar sekali. Ketika dia ingin ke masjid pasti ada keinginan saya ingin lebih baik gitu kan. Gitu. Nah jadi seperti itu ya sahabat masjid semua. Ustaz, ada satu lagi pertanyaan. Nah terkait sekarang ini Ustaz ya, remaja gini banyaknya yang selalu banyaknya ngeluhnya daripada syukurnya. Nah salah satu cara agar kita ini sebagai manusia gitu Ustaz lebih dominan positif thinkingnya gitu, lebih yang didominasinya itu pikiran bersyukurnya daripada mengeluhnya. Nah itu tipsnya gimana Ustaz? Tolong dijelaskan. Iya. Kalau kita ingin menyadarkan kita agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya di sana. Sering-seringlah mengingat karunia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu mencari sesuatu yang di luar diri kita. Kita mensyukuri nikmat Allah yang sudah ada. Kita mensyukuri nikmat Allah yang sudah kita miliki. Contoh, agar tadi apa pertanyaannya? Agar kita selalu bersyukur kepada Allah, jangan terlalu mencari sesuatu yang di luar kita. Carilah sesuatu yang ada di diri kita, syukuri nikmat itu, syukuri apa yang kita miliki. Insya Allah sesuatu yang di luar kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara menariknya nikmat yang dari luar itu, kita syukuri nikmat yang ada dalam diri kita. Itu strateginya. Tidak mungkin kita akan menggapai yang jauh kalau yang dekat saja kita nggak pernah mensyukuri. Syukuri dari mana? Saya teringat, boleh cerita sedikit? Dulu saya taekwondoin ya, taekwondo. Kemudian kaki itu karena semi sparring kurang pemanasan, akhirnya keseleo. Dan 1 bulan itu saya nggak normal berjalannya. Dari sanalah saya berpikir, itu masih di Bandung ya, masih di Bandung. Dan saya berpikir, nanti saya harus cari nafkah gimana kalau kaki saya seperti ini terus. Nanti saya gimana membesarkan keluarga saya, bagaimana nanti mencari untuk keluarga saya. Dan saya teringat presiden kita waktu Gus Dur almarhum. Gus Dur aja yang tidak bisa melihat mampu, apalagi kita yang masih bisa melihat, bisa tangan kita. Nah dari sanalah saya itu mengulik tangan kita ke komputer. Akhirnya dioprek komputer itu, dan alhamdulillah sekarang jadi ahli desain ya, desain grafis. Sebelumnya awalnya dari sana. Ketika kaki tidak menjadi harapan, kita masih punya tangan. Kita bisa mencari nafkah dengan tangan kita. Kalau tangan sudah tidak bisa menjadi harapan kita bisa dengan otak kita. Bisa dengan gagasan kita. Bisa dengan ide-ide brilian kita. Subhanallah, ternyata Allah itu benar-benar mengarunikan kita itu kaya raya. Mengarunikan kita itu berbagai macam potensi. Ketika kaki ini tidak normal, sampai sekarang saya nggak bisa lari gitu, secara lari nggak bisa. Nah ternyata sampai sekarang ya bisa. Tangan akhirnya memfungsikan tangan, mengolah tangan, bisa mencari nafkah dengan tangan. Ya, itulah salah satunya tadi, syukuri dulu yang ada, gali potensi itu, insya Allah nanti potensi-potensi yang lain akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tadi
sangat luar biasa. Sekaligus tadi ceritanya benar-benar inspiratif ya. Allah itu maha kaya dan kita itu harus sebagai hambanya harus pintar dalam bersyukur gitu ya Ustaz ya. Ketika kaki tidak menjadi harapan, di sana ada tangan yang bisa menjadi harapan selanjutnya. Masya Allah sekali. Itulah sahabat masjid semua, bagaimana pentingnya kita bersyukur. Bukan tentang apa yang kita tidak punya, tetapi lihatlah apa yang kita punya saat ini. Jadi kita akan bersyukur ke depannya. Mungkin untuk ngolok hari ini dicukupkan. Sebelumnya terima kasih untuk Ustadz Amu Abdullah SHI yang sudah mengisi materi tentang cara-cara untuk kita sebagai hamba itu disukai atau disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat masjid semua bisa tetap mengikuti program kita selanjutnya dan juga tetap update tentang Masjid Al-Huda juga. Untuk kolak hari ini dicukupkan untuk sahabat masjid semua. Terima kasih atas yang nonton dan juga semoga apa yang kita dapat hari ini bisa kita amalkan juga di esok hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.